Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bersyukur masih dapat berjumpa kembali di channel Jalan Surga ini, tentunya dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin, dan semua kenikmatan serta karunia-Nya tak kurang dari suatu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Tak lupa juga seperti biasanya, sebelum kursi dilanjutkan, untuk terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyampaikan salawat dan salam tentunya hanya kepada beliau, junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana sama-sama kita ketahui berkat beliaulah kita semuanya, khususnya umat muslim dimanapun saja berada, telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau cahaya seperti apa yang kita rasakan saat ini. Amin amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, sahabat Jalan Surga dimanapun saja berada yang dirahmati Allah, khusus pada episode kali ini yang akan Abah sampaikan tentang seputar cara memanggil uang agar uang itu selalu ada, agar kita selalu memiliki uang, agar kita tidak pernah kehabisan uang dan rezeki pun tidak akan pernah putus. Nah, di sini ada beberapa hal nantinya yang harus saudara-saudara perhatikan, ya. Jadi step by stepnya tolong dipahami, didengarkan video ini hingga selesai. Selalu Abah sampaikan, biasakan untuk menonton video dari Abah ini, jangan di skip-skip, jangan dilompat-lompat, supaya paham dari awalnya hingga selesai. Jika sudah paham nanti tinggal mempraktekannya, ya. Baiklah saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sudah menjadi hal yang lumrah dan hal yang umum, kita ini sebagai manusia tentunya selalu berharap atau memiliki keinginan. Nah, terutama khususnya untuk saudaraku semuanya yang saat ini sedang terpuruk dalam hal finansial atau keuangan, bisa jadi sedang memiliki hutang, piutang, atau terhimpit masalah ekonomi karena banyaknya kebutuhan kita, ada yang ingin bayar cicilan ini dan itu, mungkin untuk modal usaha dan lain sebagainya. Tentunya sudah menjadi suatu hal yang lumrah jika itu menjadi PR terberat untuk kita semuanya. Namun begitu saudaraku, pada kesempatan kali ini Abah akan berbagi satu amalan yang sangat pendek, insya Allah juga mudah nanti dikerjakan, tidak memerlukan tirakat khusus. Dan saudaraku, di saat menemui hal-hal seperti itu, tidak juga harus pergi ke perdukunan, ya. Nanti diiming-iming dari Facebook, dari Instagram, dan lain sebagainya. Karena sudah sering kali Abah menemukan chat seperti itu yang masuk ke WA Abah. Karena saudara paham, di setiap kontak dan video Abah selalu Abah terapkan, Abah letakkan nomor WhatsApp itu untuk konsultasi, itu ada di kolom deskripsi di bawah video ini. Banyak menyampaikan, Abah kemarin saya mengikuti ini menggandakan uang. Setelah saya menerangkan uang 100 juta katanya menjadi 1 miliar, kemudian nomor saya diblokir. Nah, sekarang pertanyaannya, yang salah siapa, yang bodoh siapa? Ya, Abah tidak pernah menjanjikan sosial media. Itu media sosial yang namanya Facebook, itu sudah sering terjadi hal seperti itu. Disitulah gudangnya perselingkuhan, kemaksiatan, perjudian, penipuan dan lain sebagainya. Makanya kembali Abah perlu sadarkan saudaraku semuanya, di saat saudaraku saat ini sedang mengalami masalah, musibah, ujian terutama dalam hal finansial, serahkan semuanya, serahkan sepenuhnya hanya kepada Allah. Namun begitu tidak bisa serta-merta kita hanya berserah diri saja. Kita harus ada namanya usaha dan doa. Ya, usahanya setiap hari apa yang harus dikerjakan? Ya, sebagai profesi petani jalankanlah pekerjaannya sebagai petani. Yang wira swasta silahkan lanjutkan wira swastanya. Yang PNS silahkan bekerja seperti biasanya.
Namun di situ jangan pernah juga untuk pernah meninggalkan namanya doa. Nah, di sini jadi akan terjadi suatu sinergitas itu antara usaha dan doa. Harus sama-sama bersinergi. Jadi kita berusaha juga berdoa. Ada juga yang menyampaikan, saya sudah berusaha, Abah sudah berdoa dengan segala cara, amalan itu dan ini. Nah, satu hal yang perlu saudaraku ketahui, kenapa doa saudaraku tertolak? Kenapa saudaraku sampai detik ini belum dijawab oleh Allah? Kata kuncinya perlu Abah sampaikan. Ini terpaksa harus Abah bongkar dan terima mau tidak, suka atau tidak. Ya inilah faktanya, inilah realitanya. Kenapa doamu sampai tertolak dan tidak terijabah? Nah, ingat, di konten-konten sebelumnya Abah selalu menyampaikan, mau sholat pun 1000 rakaat, mau sedekah pun kalian 1000 miliar ibaratnya. Tapi kalau 3 konsep, 3 prinsip, 3 metode yang selalu Abah ingatkan itu tidak kalian benahi dahulu, kecil kemungkinan doa kalian akan dijawab oleh Allah. Nah, mungkin yang baru mendengarkan atau menemukan video ini bingung, yang mana Abah? Baiklah, Abah ulangi lagi. Jika hajatmu ingin segera dijawab oleh Allah, keinginanmu cepat kira dikabul oleh Allah, tata dulu, kelola dulu 3 konsep ini, ya. Dari mana dulu mulainya? Jaga dulu hatimu, bersihkan dulu hatimu dari rasa iri dan dengki, dongkol, suka kesel, suka ngambek dan sebagainya. Yang pertama, yang kedua, jaga pola pikirmu, jaga pikiranmu, jaga otak kita ini jangan untuk berpikir yang negatif, jangan untuk memikirkan hal-hal yang kotor, jangan untuk memikirkan rencana-rencana yang busuk dan buruk kepada siapapun, untuk memikirkan hal yang tidak kemungkinan terjadi yang sebenarnya kita tidak tahu. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga, jaga ucapanmu, jaga lisanmu. Itu selalu Abah sampaikan. Bersihkan dulu ucapanmu itu dari perkataan yang kotor, yang suka gibah, menggunjing, menghina, mencaci, memaki, dan lain sebagainya. Belum lagi ucapan-ucapan yang kotor dan sebagainya. Jadi, kalau cara pola hidupmu sudah diubah, dari hatimu sudah dibersihkan, pikiranmu sudah dibersihkan, ucapanmu sudah dibersihkan, demi Allah saudaraku, tidak butuh waktu lama. Apapun yang saudaraku kerjakan, apapun saudaraku niatkan, itu nanti saudaraku akan mendapatkan hasilnya sesuai dengan keinginan. Itu dulu modalnya, ya. Jadi bahasanya begini, percuma saja mengamalkan ini dan itu, tapi kalau hatimu masih kotor, ucapanmu masih kotor, pikiran masih kotor, demi Allah berpotensi sia-sia. Yang ada gerutu, yang disalahin siapa? Ya seperti kami yang selalu mengajarkan kebaikan, berbagi ilmu untuk kejalan Allah, ternyata disalahkan juga. Bohong, buktinya saya nggak mempan gini-gini, saya melaksanakan ini. Nah, itulah sebetulnya kunci dari jawabannya. Salahnya bukan di yang mengajarkan, salahnya di pelakunya ini sendiri yang tidak bisa menata 3 hal tadi. Nah, kalau sudah tahu jawaban seperti itu, yuk monggo mulai detik ini katakan dalam diri kita sendiri, berjanjilah kepada diri sendiri, nggak perlu berjanji kepada siapapun, berjanjilah kepada diri sendiri dan hanya cukup disaksikan oleh Allah bahwa mulai detik ini saya akan menjaga hati saya, pikiran saya dan lisan saya. Tunjukkan itu bukan hanya dengan ucapan kata-kata saja, tunjukkan dengan fakta, buktikan. Nah, setelah itu baru praktekkan apa yang akan aku sampaikan ini. Itu saudaraku ya. Baiklah, kaum muslimin rahmatullah yang dirahmati Allah, sahabat surga dimanapun saja berada. Kita langsung ke pokok materinya. Langkah pertama. Nah, langkah pertama. Tepat jam 1 malam hari. Ya, ingat ya, jam 1.00. Kalau Anda sudah tidur, bangun. Kalau belum tidur, tidak jadi masalah. Bersuci, ambil air wudu, kerjakan dulu sholat hajat 2 rakaat. Ya, wajib itu hukumnya. Sholat hajat 2 rakaat. Dan siapkan juga uang pecahan terbesar. Nilainya berapa? 100.000 rupiah. Gak boleh diganti Abah. Kalau masih ada pertanyaan boleh diganti nggak Abah, boleh begini, sudah nggak usah tanya lagi, nggak usah ikuti lagi proses ini. Karena Abah yang sampaikan ini
Bahasanya begini, apa yang Abah sampaikan harga mati, nggak boleh ditawar lagi. Jam 1 harus bangun, harus berwudu dan harus menunaikan sholat hajat 2 rakaat. Dan siapkan uang lembaran 100.000 rupiah. Itu nominal uang terbesar rupiah, karena di atas 100.000 tidak ada. Nah, kalau sudah, setelah kita melaksanakan sholat tadi, setelah selesai, pegang uangnya, pegang uang. Kita ngobrol sama uang ini sekarang. Nah, inilah momen-momen tepatnya. Supaya uang tahu kita. Jangan kita saja tahu dengan uang, tapi uang nggak tahu dengan kita. Nah, sekarang pegang uangnya, tarik napas yang panjang, bernapas yang tenang, fokus, khusyuk sambil pandangi uangnya. Kemudian istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Itu sambil memandangi uang tadi. Berapa kali istighfarnya? 10 kali saja sudah cukup. Ya. Kemudian setelah dibacakan istighfar 10 kali tadi, lanjutkan dengan membaca sholawat Jibril. Masih ada yang tanya lagi, sholawat Jibril bagaimana Abah? Sholawat Jibril itu redaksinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lebih bagus lagi ditambahin dengan Allahumma sholli wa sallim wa barik Al-Fatihah. Itu lebih bagus. Ya. Dibaca berapa kali? 3 kali. Ya. Nah, setelah 3 kali dilanjutkan dengan membaca Ya Rozak ya Allah, Ya Rozak ya Allah, Ya Rozak ya Allah, Ya Rozak ya Allah, Ya Rozak ya Allah. Sebanyak berapa? 20 kali. Kalau kita sudah baca Ya Rozak ya Allah 20 kali, langsung tiupkan ke uangnya. Berapa kali tiupan? 20 kali juga. Nah, setelah ditiup 20 kali, lalu pandangi uang itu dan ajak bicara. Ya. Cara bicaranya bagaimana? Sesuai dengan bahasa kita masing-masing, tidak harus dengan bahasa Arab. Karena pada hakikatnya Allah tuh maha tahu dengan segala bahasa di muka bumi ini. Jangan ke bahasa manusia. Bahasa makhluk seperti binatang pun Allah tahu, bahasa jin pun tahu, bahasa gaib pun Allah tahu. Kalau sekarang saya punya bahasa Indonesia, sudah gunakan bahasa Indonesia. Yang Jawa bahasa Jawa, yang Batak bahasa Batak, yang Sunda pakai bahasa Sunda dan lain sebagainya. Karena kan banyak suku di Indonesia ini. Contohnya bagaimana Mbak? Mudah, pegang uangnya, lihat sambil katakan begini. Wahai uang, ajak semua teman-temanmu yang sama denganmu sebanyak-banyaknya untuk ikut bersamamu dan menjadi milikku. Wahai uang, engkau harus ikhlas, engkau harus ridho, agar nantinya uang-uang yang akan datang ini akan aku belanjakan ke jalan Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Tiup uangnya 3 kali. Nah, setelah itu gulung uangnya, digulung bulat ya, digulung bulat. Jangan segi 4, digulung bulat gitu. Jadi seperti semprong. Nah, ada lubangnya di tengah, gulung bulat, ikat pakai tali karet. Kalau nggak ada tali karet, boleh juga pakai benang. Kalau benangnya harus benang warna merah, tidak boleh diganti. Jangan ada yang nawar. Benangnya harus merah. Yang lebih simpel, pakai karet. Karetnya warna apa? Juga harus merah. Nah, kalau sudah, letakkan di dompet atau di saku atau di laci uang, biasanya kalian menyimpan uang itu. Nah, paham ya sampai di sini ya? Nah, sudah sampai di situ sudah. Terus besok malam dikerjakan lagi hal yang serupa. Tepat jam 1 malam bangun lagi, berwudu, laksanakan sholat saja 2 rakaat. Pegang uangnya, kerjakan sama dengan ini tadi. Uangnya pakai uang yang mana Mbak? Ya uang yang itu tadi, dilepas talinya atau karetnya, gulungannya dilepas, dibuka, dibacakan lagi doanya seperti itu. Kalau sudah digulung lagi, disimpan lagi. Besoknya malam lagi seperti itu. Cukup 3 malam atau 3 kali berturut-turut saudara. 3 malam itu sudah cukup. Nah, di hari keempat, uang yang kalian simpan di dompet itu, bismillah ya, diniatkan sedekah lillahi ta'ala. Jangan diingat nanti. Siangnya saudaraku boleh dites ini ya, boleh dites, silahkan saja. Langsung diberikan kepada siapapun di jalan. Tapi ada tapinya.
Lebih baik diserahkan kepada seorang laki-laki yang dipastikan dia sudah memiliki anak dan istri. Cara menyampaikannya pun jangan salah. Assalamualaikum Bapak, tolong diterima, ini ada rezeki dari Allah. Mohon diterima dan semoga bermanfaat untuk Bapak sekeluarga. Setelah itu tinggalkan. Sudah, lupakan, kata kuncinya dari sini ya. Lupakan yang sudah kalian berikan dan segera tinggalkan. Jangan diingat-ingat lagi, nanti diganti nggak sama Allah ya, nanti kalau uangku ini rugi dong gini-gini, nanti diganti berapa ya dari sedekah tadi. Jangan diingat itu. Semakin kalian bisa melupakan apa yang sudah kalian lakukan, demi Allah, nanti lihat saja dalam hitungan jam. Nah, setelah menonton video ini dan sudah mempraktekkan beberapa hari ke depan, nanti jika ada keajaiban, ada suatu keindahan kebaikan yang saudaraku terima dari apa yang sudah saudaraku kerjakan ini, silahkan kembali lagi ke channel Abah, cari video yang ini, komentar di sini. Abah tunggu paling lama 1 minggu, berikan komentar yang positif. Insya Allah biasanya nanti pasti hasilnya bervariasi, rata-rata pasti dengan senyuman dan bahagia. Hasilnya bisa disampaikan di kolom komentar ya. Abah tunggu waktunya. Abah hanya bisa membantu doa saja dari sini, tapi khusus hanya bagi-bagi yang serius saja, yang memang benar-benar serius, istiqomah. Kalau hanya iseng-iseng mau coba-coba dan hatinya, pikirannya, ucapannya belum ditata, mending nggak usah. Kenapa? Sia-sia. Baiklah kaum muslimin rahmatullah, sahabat surga dan rahmatullah Allah. Jadi supaya nantinya lebih absal, lebih abdol, lebih mustajab dari amal yang sudah Abah sampaikan ini, khususnya bagi para pendatang baru, silahkan sebagai penebus maharnya silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu, berikan komentar yang positif di kolom komentar dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media manapun ya. Dan bagi para subscriber yang mungkin saat ini sudah menekan tombol subscribe, jika ingin berbagi rezekinya, bersedekah untuk ikut bersama-sama membangun channel Jalan Surga ini agar kedepannya bisa bertumbuh berkembang menjadi lebih baik, silahkan. Abah tunggu donasinya untuk ikut menekan tombol bergabung dan tentukan ikut mau di level yang berapa. Insya Allah dengan begitu, apapun sudah saudaraku sampaikan, apapun sudah saudaraku berikan di channel Jalan Surga ini, Abah doakan semoga itu menjadi berkah dunia dan akhirat, dan bisa menjadi suatu amal jariah untuk kita bersama. Amin, amin ya robbal alamin. Dan khusus inginnya berkonsultasi, baik itu masalah bisnis, rumah tangga, hutang piutang, penyakit, jabatan, keuangan dan sebagainya, bisa nanti silakan hubungi Abah di nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi itu di bawah video ini. Nanti silakan konsultasikan, insya Allah Abah respon walaupun tidak secara langsung, karena begitu banyaknya chat yang masuk dan harus bersabar, artinya satu persatu harus direspon ya. Abah rasa cukupkan sampai di sini dulu pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah penyampaian dalam kata-kata atau ucapan. Dan Abah ucapkan juga terima kasih besar-besarnya karena telah menyempatkan waktu menyimak video dan audio ini hingga selesai. Semoga ini bisa bermanfaat. Di akhir kata Abah Husli akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.